Halo teman-teman, sebelum menonton video ini, please subscribe dulu channel SNKpedia. Karena subscribe itu gratis. Makasih ya. Semoga teman-teman yang nonton video ini diterima di kampus impian. Lolos UTBK diawali dengan doa, niat yang kuat, belajar dengan cara cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi di channel SNKpedia. Kali ini kita akan membahas materi TPS UTBK, yaitu hubungan antara P dengan Q, versi soal statistika. Karena memang di tahun sebelumnya ada 2 soal TPS UTBK yang berkaitan dengan statistik. Dan sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe channel SNKpedia. Semoga semakin dilancarkan rezekinya ya. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, bisa langsung subscribe di kolom kanan di bawah ini. Dan jangan lupa juga klik tombol loncengnya. Oke. Sekarang kita langsung lihat aja soal hubungan antara T dengan Q versi soal statistika. Ya. Pak Randi berencana membagi rata X rupiah kepada N orang. Setiap orang akan mendapatkan Rp60.000. Jika ada seorang lagi yang bergabung pada kelompok itu dan X rupiah dibagi secara rata, maka masing-masing akan mendapatkan Rp50.000. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berdasarkan informasi yang diberikan? Oke, P-nya adalah X ya. Di sini X-nya merupakan jumlah X rupiah awal yang akan dibagi rata. Nah, artinya X rupiah ini merupakan total uang yang akan dibagikan ya. Kemudian Q-nya Rp600.000. Jadi yang pertama kita cari adalah nilai X ya. Oke. Nah, jadi dari sini membagi rata X rupiah, berarti ada sejumlah total uang X itu akan dibagi kepada N orang. Berarti X per N adalah sebesar Rp60.000 ya. Kemudian jika ada seorang lagi yang bergabung pada kelompok itu dan X rupiah dibagi secara rata, berarti ini ada persamaan yang kedua ya. Berarti X per N plus 1. Nah, ini adalah Rp50.000. Nah, yang kita cari kan X-nya. Nah, untuk persamaan pertama, maka X adalah 60.000 N ya. Sedangkan untuk persamaan yang kedua, maka X adalah 50.000 N plus 50.000. Nah, supaya kita bisa mencari nilai X-nya, maka kita cari dulu nilai N. Kita substitusi persamaan yang kedua ke persamaan yang pertama ya. Kita substitusi di sini. Ya. Nah, katanya kan X-nya 60.000 N nih, berarti ini 60.000 N sama dengan 50.000 N plus 50.000 ya. Artinya 10.000 N itu adalah 50.000. Berarti N-nya adalah 5 ya, 50.000 per 10.000. Ini 10.000 nih. Oke. Sehingga X-nya berapa? Ya. Nah, X-nya dimasukkan ke persamaan yang di atas ini. Berarti nilai X-nya adalah 60.000 dikali 5 sama dengan 300.000 ya. Nah, jadi nilai P-nya 300.000, sehingga nilai P besar atau kecil dari Q nih? Nilai P adalah kecil dari Q ya. Jadi jawabannya yang B. Oke. Oke, jadi paham ya? Kalau misalnya ada yang belum ngerti, bisa ditanyakan di kolom komentar ya teman-teman. Nanti pasti akan saya jawab. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Rata-rata berat badan 8 orang bertambah 2 kg ketika satu orang dengan berat 65 kg digantikan oleh orang yang baru.
manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berdasarkan informasi yang diberikan? Oke, di sini P-nya adalah berat badan orang baru dan Q-nya adalah 80 kg. Oke, apakah berat badan orang baru tersebut lebih dari 80, kurang dari 80, atau sama dengan 80 kg ya? Nah, ini caranya kita misalkan dulu 8 orang ini sebagai A, B, C, D, E, F, G sampai H ya. Oke, jadi di sini A plus B sampai ke H ya. A sampai H kan ada 8 tuh. Maka ini dibagi 8. Kalau begini kan artinya rata-ratanya ya, tapi ternyata di soal tidak ada rata-ratanya, maka kita misalkan saja rata-ratanya sebagai X rata-rata. Kemudian ada satu orang di persamaan pertama ini digantikan dengan orang baru ya, di mana satu orang tersebut memiliki berat badan 65 kg. Kayak di sini. Nah, artinya untuk A ini kita misalkan saja yang berberat badan 65 kg. Ini kita coret ya menjadi angka 65. Jadi misalnya yang berat badannya 65 kg ini adalah A ya, bukan yang lain. Sehingga persamaannya menjadi 65 plus jumlah berat 7 orang lainnya ya, itu sama dengan 8X rata-rata. Oke. Ini persamaan yang pertama. Kemudian persamaan yang kedua adalah katanya kan A ini digantikan dengan orang yang baru, berarti menjadi P ya, karena kan P-nya berat badan orang baru. P plus jumlah berat 7 orang nah ini dibagi 8, ini adalah X rata-rata. Tapi ternyata rata-rata ini bertambah 2 kg, berarti ini X rata-rata plus 2. Nah, ini tinggal kita kali silang aja. P plus jumlah berat 7 orang sama dengan 8X rata-rata plus 16 ya. Nah, ini kan sama ya. Di sebelah kiri ini ada jumlah berat 7 orang. Kemudian di sebelah kanan juga sama, ada jumlah berat 7 orang. Ini jumlah berat 7 orang berarti adalah 8X rata-rata min 65. Ini kita masukkan ke dalam sini persamaannya ya. Nah, artinya P plus 8X rata-rata min 65 itu adalah 8X rata-rata plus 16. Nah, karena 8X rata-ratanya ada di sebelah kiri dan juga di sebelah kanan, maka bisa kita coret. Ini coret, sehingga nilai P-nya 16 plus 65. Jadi nilai P-nya adalah 81 ya. Sehingga nilai P, nah ini kan 81 tuh nilainya. Berarti nilai P-nya besar dari Q ya. P besar dari Q. Jawabannya adalah yang A. Oke, bisa ya. Kalau misalnya ada yang bingung, silahkan ditanyakan aja di kolom komentar ya. Boleh langsung ditanyakan. Oke, kita lanjut ke nomor 3. Ini nomor 3. Rata-rata nilai ulangan 5 siswa adalah 70 dengan median 71, modus 74. Semua nilai ulangan merupakan bilangan asli. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berdasarkan informasi yang diberikan? Oke, di sini P-nya adalah jangkauan nilai ulangan siswa ya. Kemudian Q-nya adalah 14. Oke, kita lanjut aja. Misalnya 5 siswa ini adalah A, B, C, dan sampai E ya. Berarti A plus B plus C plus D plus E dibagi 5 itu adalah 70 ya. Kemudian mediannya 71. Median itu merupakan angka yang tengah, berarti si C nilainya 71. Nah, kemudian modusnya 74.
modus itu merupakan nilai yang paling sering keluar ya. Nah, artinya 74 ini munculnya lebih dari satu kali. Oke. Jadi kira-kira di mana nih 74-nya? Di A, B, D, atau E? Nah, ini karena kita sudah menganggapnya sebagai urutan nilai, di mana kita urutkan dari yang terendah itu di nilainya A, ya kemudian nilai yang tertinggi di nilainya E. Artinya 74-nya kita letakkan di nilai D dengan nilai E, ya. Kenapa dua kali diletakkan? Karena ini merupakan modus, nilai yang paling sering keluar, ya. Kemudian di sini bisa langsung kita cari ya, A plus B plus, nah ini jumlah nilainya berapa nih? 71 plus 74 plus 74. Jumlah nilainya adalah 219 ya. Per 5 itu adalah 70. Jadi A plus B plus 219 adalah 350. Jadi A plus B-nya berapa? 350 dikurangi 219, 0 kurangnya 9, 1, kemudian 4 kurangin 1, 3, kemudian 3-nya tadi belum habis ya, 3 kurangin 2, 1, A plus B 131. Nah, kemudian di sini kan P adalah jangkauan ya. Nah, jangkauan ini rumusnya adalah X maksimal dikurangin X minimal ya. Oke, X maksimalnya adalah 74. Ini X maksimalnya. Nah, X minimalnya ini kita belum tahu berapa. Ya, yang harus kita cari tahu dulu berapa. X minimalnya baru dapat kita hasilkan berapa nilai jangkauan yang sebagai P ini. Oke, kemudian di sini kalau A plus B-nya 131 artinya ketika B-nya itu 70 ya. Nah, di sini kan C-nya 71, berarti B-nya pasti kurang dari 71, yaitu nilainya 70 ya. Ketika B-nya 70, maka A-nya adalah 61 ya, supaya hasilnya 131 gitu. Kemudian ketika B-nya 69, berarti A-nya adalah 62 ya. Kenapa harus dicari A? Karena kita kan mencari X minimal. Dan X minimal itu merupakan nilainya si A ya, maka kita harus cari dulu, tahu dulu nilai A-nya itu berapa saja. Oke, kemudian ketika B-nya 68, A-nya adalah 63. Ketika B-nya 67 ya, maka A-nya adalah 64. Dan ketika B-nya 66, maka B-nya 65. Kemudian A-nya 66 boleh nggak? Ya, nggak boleh, karena kan nilai A itu harus lebih kecil daripada nilai B ya. Karena ini kita sudah buat secara berurutan. Jadi di sini kita coret ya. Ternyata nilai A ini adalah 61 sampai ke 65 ya, range nilainya. Jadi X minimalnya bisa kita buat 74 min 61 itu adalah 13 ya, kalau nilai A-nya adalah 61. Ini jangkauan yang pertama. Kemudian jangkauan yang kedua, 74 min, nah ketika X minimalnya adalah 65. Ternyata jangkauannya adalah 9. Jadi nilai jangkauannya adalah antara 9 sampai 13 ya, tapi di sini jangkauan nilai siswanya 14. Berarti nilai P kurang dari Q ya. Oke, jawabannya adalah yang B ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Median 7 bilangan 11, 19, 5, X, 16, 4, 22 adalah X. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berdasarkan informasi yang diberikan? Oke, ini P-nya adalah X ya, berarti X-nya ini kan median. Apakah mediannya ini kurang dari rata-rata siswa atau lebih dari rata-rata siswa atau sama dengan dari rata-rata siswa tersebut ya? Oke, kita cari aja. Pertama kita urutkan dulu angka-angka yang di atas ya.
Jadi urutannya adalah 4 plus 5 plus 11 ya, kemudian plus X, kemudian di sini plus 16 plus 19 plus 22. Nah, dibagi dengan 7 nilainya adalah sebagai X rata-rata. Kemudian kita jumlahkan aja nih, yang bisa dijumlahkan 4 plus 5, 9 tambah 11, 20, 20 tambah 16, 36, 36 tambah 19, 45 ya, kemudian tambah 22, 77. Berarti X plus 77 adalah 7X rata-rata. Jadi di sini X rata-ratanya adalah X per 7 plus 11 ya. Oke, nah kemudian di sini kan X-nya rentang antara 11 sampai ke 16 nih. Berarti X-nya itu bisa angka 12, 13 ya, 14 atau 15. Nah, ini kita coba aja salah satu-satu gitu. Jadi X rata-rata, misalnya X-nya 12. Ya, berarti 12 per 7 plus 11 ya. 12 dibagi 7, 1,7 plus 11 ya. Berarti nilainya 12,7. Nah, berarti kalau X rata-ratanya 12,7, maka nilai dari P itu sebagai X ya, itu kurang dari Q. Kemudian kalau X rata-ratanya 13, X rata-rata adalah 11 plus 13 per 7. Berarti ini 13 bagi 7 berapa? 1,8 ya. Ini sama dengan 12,8. Nah, ternyata kan X-nya 13. X rata-ratanya 12,8. Berarti nilai P-nya lebih dari Q gitu. Kemudian yang ketiga, X rata-ratanya 11 plus 14 per 7. 14 bagi 7, 2, berarti nilai X rata-ratanya 13. Ini P-nya kan 14, berarti ini P-nya besar dari Q ya. Ini ada yang kurang dari, ada juga yang lebih dari. Nah, berarti jawabannya itu sebetulnya sudah bisa diketahui nih, jawabannya pasti yang D nih. Tapi kalau mau dicek boleh yang kalau X-nya adalah 15. 11 plus 15 per 7, ya 15 bagi 7 kan 2,1 ya, 2,1 tambah 11, 13,1. Ini P besar dari Q. Oke, bisa ya. Jadi kalau misalnya ada yang belum paham, boleh langsung ditanyakan di kolom komentar ya, adik-adik. Oke, ternyata itu merupakan soal terakhir dari hubungan P dengan Q versi statistika ya. Jangan lupa di like dan juga di subscribe videonya. Terima kasih semuanya telah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga lolos UTBK tahun ini dan masuk di kampus favorit serta kampus impian kalian ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.